Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rizka Story, sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya mengajak Anda bersholawat sejenak dan menata niat agar hati kita dilapangkan oleh Allah. Pernahkah Anda melihat seseorang dinilai rendah hanya karena bajunya lusuh? Pernahkah Anda menyaksikan seseorang menahan gengsi demi sebuah niat baik? Jika itu terjadi di depan mata, apa yang seharusnya kita lakukan? Mengapa kisah ini penting Anda dengarkan sampai tuntas? Karena di balik penampilan sederhana, sering tersembunyi martabat yang tak terduga. Dukung terus Rizka Story dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mengambil pelajaran. Senja menetes pelan di atas kota kecil itu, mewarnai langit dengan oranye tipis. Di ujung lapangan dekat markas, angin mengibaskan bendera merah putih yang setia berkibar. Jalanan belum terlalu ramai, hanya suara motor yang sesekali melintas, bercampur dengan petikan gitar tua dari seorang pengamen. Namanya Windu. Kemejanya kumal, lengan kanan sedikit robek. Rambutnya tak rapi namun matanya jernih, seperti menampung langit sore. Windu berdiri di bawah pohon ketapang, memeluk gitarnya seperti sahabat lama. Jemarinya menari pelan, melahirkan nada yang tenang. Ia menyanyikan lagu yang syahdu tentang rumah, doa ibu, dan rezeki yang tidak pernah salah alamat. Beberapa orang lewat melempar senyum, sebagian menaruh koin. Windu membalas dengan anggukan sopan. Dari arah gerbang markas, sekelompok personel perempuan berjalan berbaris santai usai latihan. Di tengah mereka ada seorang wanita berwajah teduh namun tegas. Namanya Windy. Wajahnya bersih, dagu tegas, sorot mata fokus. Seragam hijaunya rapi, sepatu hitamnya mengkilap. Ia berbincang dengan dua rekannya yang tertawa kecil, mungkin membahas jadwal piket atau rencana makan malam. Nada gitar Windu seketika berganti, turun menjadi lebih lirih. Ia menatap Windy, dan sesuatu dalam dirinya bergerak. Bukan karena parasnya semata, melainkan ketegasan yang menyiratkan kemuliaan tugas dan bakti pada negeri. Windu menarik napas panjang. Hatinya berdegup, bukan oleh takut, melainkan oleh tekad yang sudah lama ia latih. Ia tahu betapa nekat langkahnya. Ia tahu resiko ditertawakan. Tetapi ia juga tahu, niat yang baik seharusnya tidak ditunda. Windu menutup lagu, merapikan tali gitarnya, lalu melangkah mendekati rombongan. Rekan Windy menoleh cepat. Tatapannya memindai penampilan Windu dari ujung kepala hingga kaki. Windy menghentikan langkah, berdiri tegak, menunggu kata pertama yang akan keluar dari bibir pria berdebu itu. "Maaf," ucap Windu lembut. "Nama saya Windu. Saya minta izin bicara sebentar." Rekan di sebelah Windy berbisik. "Ngapain pengamen ikut mengatur jalan?" Windy mengangkat telapak tangan setipis daun, isyarat agar rekannya diam. "Silakan. Ada perlu apa?" Windu menelan ludah, lalu menatap langsung ke mata Windy. "Saya seorang yang sederhana. Hidup saya mungkin tampak tidak meyakinkan. Tapi niat saya jelas. Saya ingin melamarmu, Windy. Saya ingin menjadikanmu pendamping hidup saya." Udara seperti berhenti. Sejenak tidak ada suara selain desiran bendera. Lalu, tawa meledak dari salah satu rekan Windy, disusul yang lain. Tawa yang bukan sekadar geli, melainkan tawa yang mengiris martabat. Dengar itu, celetuk seorang rekannya. "Pengamen melamar prajurit. Dunia memang lucu." "Mas," ujar seorang lagi sambil menahan kikik. "Kaca rias ada di toko seberang. Coba lihat pantulanmu dulu." Windy menahan senyum, namun bukan senyum ramah. Senyum yang dingin, seperti pintu baja tertutup rapat. "Mas Windu," katanya datar, "saya menghargai keberanianmu. Tapi kamu salah alamat. Hidup bukan panggung sandiwara yang bisa diacak seenaknya. Lihat dirimu. Apa yang bisa kamu janjikan selain nada gitar dan recehan?" Windu memeluk gitarnya lebih erat. "Saya bisa menjanjikan ketulusan. Saya sanggup menjaga, menghormati, dan memuliakanmu. Saya tidak datang membawa harta, tapi saya datang membawa niat yang jernih."
Seorang rekan Windy mendecak. Niat jernih tidak bisa beli beras. Windy mengangguk tipis. Sudahi sandiwaranya. Mas, kami masih ada tugas. Tolong jangan ganggu. Windu menatap tanah sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. Terima kasih sudah mau mendengar. Saya minta maaf jika lancang. Suatu hari, semoga Allah mempertemukan kita dalam cara yang berbeda, agar kamu melihat saya apa adanya, bukan sekadar dari baju saya. Cukup, potong Windy. Pergi sebelum kami benar-benar hilang kesabaran. Windu menunduk hormat, melangkah mundur, lalu kembali ke ketapang. Tawa kecil masih terdengar saat rombongan berjalan menjauh, menghilang di balik pagar markas. Angin senja mengusap pipi Windu. Ia duduk, membiarkan gitar berbaring di pangkuan. Wajahnya tenang, tidak ada amarah meledak, hanya garis tipis kesedihan yang dirapikan oleh kesabaran. Azan maghrib berkumandang dari musala dekat pasar. Windu berdiri, menaruh gitarnya dengan hati-hati, lalu melangkah ke keran wudu di samping musala. Ia membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Air yang dingin seperti mengangkat debu hari dari kulitnya. Seusai sholat, Windu berdoa lirih, menyebut nama Allah dengan harap yang panjang. Ia memohon agar hatinya dijaga, niatnya dikuatkan, dan aibnya tetap tertutup hingga waktu yang tepat. Malam turun perlahan. Lampu jalan menyala satu persatu. Pedagang angkringan mendorong gerobak. Aroma sate usus dan tempe bacem bertaut dengan udara. Windu kembali ke bawah ketapang, menggulung lengan baju, menata gitar, dan mulai bermain lagi. Nada yang keluar kali ini berbeda, lebih berat, seolah setiap senar menyimpan janji. Ia menyanyikan lagu tentang harga diri, tentang sabar yang tidak selalu diam, tentang gengsi yang kelak akan tertunduk. Di kejauhan, Windy berjalan sendiri menuju kosnya, meninggalkan teman-temannya yang singgah di warung. Tatapannya lurus ke depan, namun pikirannya melayang pada pengamen yang nekat itu. Kenapa kalimatnya begitu tenang? Kenapa tatapannya seperti menyimpan sesuatu? Windy menggeleng, menepis kilasan yang dianggapnya tidak penting. Ia membuka ponsel, membaca pesan singkat dari seniornya. Besok pagi markas akan menerima kunjungan evaluasi mendadak. Seluruh personel disiapkan tanpa kecuali. Gunakan seragam dinas lengkap. Detail menyusul. Windy menghela napas. Evaluasi mendadak selalu membuat ketat dan sibuk. Ia menandai pesan itu, lalu mempercepat langkah. Di lampu merah, ia sempat berhenti dan lagi-lagi memikirkan pengamen itu. Bukan rasa iba, bukan pula kagum, hanya rasa ganjil, seperti lagu yang belum menemukan bait penutup. Di lapangan ketapang, Windu menutup lagu terakhir, lalu menata uang receh yang terkumpul. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan malam dan bekal esok hari. Ia berterima kasih pada Allah dengan bibir yang nyaris tidak bersuara. Sebelum beranjak, ia membuka kantong kecil dari kain hitam yang tersimpan rapi di saku dalam kemejanya. Dari kantong itu ia mengeluarkan dua benda. Sebuah tasbih kayu yang halus permukaannya, dan sebuah plat kecil berkilat yang di satu sisinya tertulis nama Windu, di sisi lain ada deretan angka yang hanya ia yang mengerti maknanya. Windu memandangi plat itu sejenak. Senyumnya tipis, bukan senyum bangga, melainkan senyum orang yang sedang menjaga rahasia agar tetap aman. Ia menyelipkannya kembali, memastikan kantong hitam itu tertutup rapat. Langkah kaki mendekat. Penjual koran tua menyapa. Mas, malam. Malam, Pak. Lagu Mas tadi bikin hati saya adem. Kadang orang tidak paham. Yang tampak di luar tidak selalu sama dengan isi dalam. Windu menatap lelaki tua itu, lalu mengangguk. Terima kasih sudah mau mendengar, Pak. Penjual koran beranjak pergi. Windu menatap langit yang kian gelap, lalu menuntun langkah ke arah halte, menyusuri trotoar yang basah oleh embun malam. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti beberapa detik. Kaca depannya gelap. Sulit melihat siapa di baliknya. Lampu sein berkedip. Lalu mobil itu melaju pelan, menghilang di tikungan dekat markas. Pagi berikutnya, kota seperti dipaksa bangun lebih cepat.
Di halaman markas, barisan dibentuk rapi. Sepatu mengkilap, topi menempati ujung kepala pada sudut yang tepat. Napas diatur seirama. Windy berdiri di barisan depan. Dagunya terangkat. Ia menunggu nama-nama pejabat yang akan datang. Beberapa senior berbisik, sebagian memperbaiki kerah. Sisanya sekadar memeriksa ulang jarak antar barisan agar tidak meleset. Di luar pagar, Windu berdiri di bawah ketapang dengan gitar yang kali ini tidak ia petik. Ia menatap ke arah gerbang yang terbuka setengah, seakan menimbang apakah akan melangkah lebih dekat atau cukup memperhatikan dari jauh. Angin pagi mengibaskan helai rambutnya, membawa aroma kopi dari warung dekat pos satpam. Sirene motor Forager terdengar. Suara itu seperti garis yang menarik semua perhatian pada satu titik. Pintu gerbang terbuka penuh. 2 motor pengawal melintas, diikuti mobil dinas berwarna gelap yang melaju dengan kecepatan sopan. Semua pasukan menegakkan badan. Windy menelan ludah tanpa suara. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena naluri prajurit yang selalu waspada menjelang evaluasi. Mobil dinas berhenti tepat di depan teras utama. Pintu kanan belakang terbuka pelan. Dari balik kaca gelap, sepatu kulit hitam menyentuh lantai. Seseorang turun. Sosok itu tegap, langkahnya mantap, tidak tergesa namun juga tidak malu-malu. Ia berdiri sejenak, menyesap udara pagi seperti ingin mengukur wibawa hari. Windu menghela napas perlahan di balik pagar. Matanya memantul sosok itu seperti cermin. Di ujung bibirnya, senyum yang sama kembali lahir. Senyum yang tidak bisa ditebak maksudnya oleh siapapun yang memandangnya dari kejauhan. Di barisan depan, Windy merasa ada sesuatu yang aneh menggelitik pangkal lehernya. Sesuatu yang tidak bisa ia namai. Ia mencoba menghapusnya dengan disiplin. Ia menegakkan bahu, memusatkan pikiran. Namun rasa ganjil itu bertahan. Seperti nada gitar yang masih menggema sekalipun lagu telah usai. Seorang perwira menatap arloji, lalu memberi aba-aba singkat. Halaman markas menjadi hening. Hanya suara bendera yang berkibas pelan. Saat itu, tepat ketika semua perhatian mengarah pada sosok yang baru turun dari mobil, angin membawa sepotong bayangan yang pernah Windy lihat di bawah ketapang, senja beberapa hari lalu. Waktu seolah menahan napas. Dan rahasia yang disimpan rapi di saku seorang pengamen tampak mulai mencari jalannya sendiri. Mobil dinas berhenti sempurna di halaman markas. Pintu terbuka, dan keluar seorang pria dengan langkah penuh wibawa. Sepatu hitamnya mengkilap. Seragam dinas lengkap dengan tanda kehormatan di dadanya. Di pundaknya, bintang-bintang emas berkilau, memantulkan cahaya pagi. Semua pasukan spontan memberi hormat. "Selamat pagi, Jenderal." Suara lantang barisan memecah udara. Windy ikut berdiri tegak. Namun matanya membelalak. Nafasnya tercekat. "Itu, tidak mungkin," gumamnya lirih. Pria yang turun dari mobil itu bukan orang asing. Ia mengenali sorot mata yang sama, senyum tipis yang sama, bahkan garis wajah yang sempat ia anggap lusuh. Itu adalah Windu. Pengamen yang beberapa hari lalu melamarnya di depan umum, yang ia hina habis-habisan bersama rekan-rekan. Darah Windy berdesir cepat. Wajahnya terasa panas bercampur pucat. Sementara Windu, atau tepatnya Jenderal Windu, melangkah maju dengan sikap penuh ketegasan. Seorang komandan lapangan segera memperkenalkan. "Hormat, inilah Jenderal Windu, yang akan melakukan inspeksi mendadak sekaligus memberi pengarahan pada kita semua." Suasana mendadak kaku. Windy menunduk dalam, berharap wajahnya tak terlihat jelas oleh pria itu. Namun hatinya berdegup makin keras, seolah setiap detiknya adalah hukuman. Teguran di depan pasukan. Jenderal Windu berdiri di atas podium kecil. Tatapannya menyapu barisan prajurit satu persatu, hingga berhenti sesaat pada wajah Windy. Ia tidak berkata apa-apa, hanya seulas senyum dingin yang membuat jantung Windy kian terpukul. Suara Windu lantang, menembus udara pagi. "Prajurit, hari ini saya datang bukan hanya untuk inspeksi, tapi juga untuk menguji hati kalian." Seorang prajurit TNI tidak hanya dilihat dari seragamnya, tapi dari sikap dan akhlaknya. Banyak orang bisa berdiri tegak dengan seragam,
namun belum tentu bisa tegak dengan hati yang bersih. Pasukan terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Beberapa hari lalu, lanjut Windu, saya menyamar menjadi seorang rakyat biasa. Saya ingin tahu bagaimana sikap kalian ketika berhadapan dengan orang kecil. Dan ternyata, Windu menghentikan kalimatnya sejenak. Tatapannya kembali menancap ke arah Windy dan rekan-rekannya. Tidak semua mampu menjaga wibawa sebagai prajurit. Suasana kian menegang. Rekan-rekan Windy saling melirik. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu, rahasia yang mereka kira aib kecil, kini terbongkar di depan seluruh pasukan. Windy terpojok. Windy mencoba menahan napasnya. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa dirinya hilaf, tapi lidahnya keluh. Matanya perlahan basah. Ia teringat kata-kata Windu saat itu. Semoga suatu hari kamu tahu siapa saya sebenarnya. Dan kini, hari itu benar-benar datang. Salah satu senior prajurit berbisik lirih. Ya Allah, pengamen itu ternyata jenderal. Windu melanjutkan. Saya tidak marah karena dihina. Tapi saya kecewa ketika prajurit yang seharusnya melindungi rakyat, justru merendahkan mereka. Ingat, pangkat, jabatan, harta, semuanya bisa hilang. Tapi kehormatan dan hati yang rendah hati, itu yang akan tetap tinggal. Beberapa prajurit menunduk, termasuk Windy. Suaranya akhirnya pecah lirih, hampir tak terdengar. Jenderal, maafkan saya. Namun Windu tidak menjawab langsung. Ia turun dari podium, berjalan melewati barisan. Setiap langkahnya berat, menorehkan rasa malu di hati prajurit yang dulu menertawakannya. Puncak rasa malu. Ketika berhenti tepat di depan Windy, Windu menatapnya lekat. Prajurit Windy, suaranya tajam. Saya tidak butuh permintaan maafmu di sini. Yang saya butuh adalah perubahan sikapmu di masa depan. Jangan pernah lagi merendahkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kamu hina jauh lebih mulia darimu. Air mata Windy jatuh. Ia menunduk semakin dalam. Tak kuasa menatap wajah Windu. Rekan-rekannya pun ikut menunduk. Menyesali tawa mereka tempo hari. Jenderal Windu berbalik, lalu kembali berdiri di podium. Ia mengakhiri dengan suara tegas. Prajurit, hargai rakyat, hormati sesama. Ingatlah, kita semua sama di hadapan Allah. Hanya amal dan hati yang membedakan. Suara tepuk tangan menggema dari beberapa perwira senior. Pasukan lain tetap hening, namun hati mereka berguncang hebat. Windy menggenggam erat topinya. Dadanya bergetar. Dalam hatinya ia berjanji, tak akan pernah lagi meremehkan siapapun. Tapi luka malu itu akan menjadi goresan yang tak akan pernah hilang. Dan di kejauhan, Windu hanya menutup mata sejenak, menghembuskan napas panjang. Ia tahu, pelajaran itu sudah sampai. Upacara inspeksi akhirnya usai. Pasukan dibubarkan dengan tertib. Satu persatu prajurit kembali ke baraknya. Namun bayangan teguran Jenderal Windu masih melekat kuat di benak mereka. Tidak ada yang berani bercanda. Tidak ada lagi tawa. Semua larut dalam rasa malu dan segan. Windy berjalan pelan. Langkahnya berat. Rekan-rekannya yang dulu menertawakan Windu ikut terdiam. Wajah mereka pucat. Tak seorang pun berani membuka percakapan. Di teras markas, Jenderal Windu berdiri dengan tenang, memandangi mereka yang lalu lalang. Dari jauh, Windy melihatnya, dan dadanya kembali bergemuruh. Ia ragu untuk mendekat, namun hatinya seolah memaksa. Ia tahu, tidak mungkin menghindar lebih lama. Dengan napas bergetar, Windy memberanikan diri melangkah mendekati sosok yang kini membuatnya kecil di mata sendiri. Jenderal, ucapnya lirih sambil memberi hormat. Windu menoleh perlahan, menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa, prajurit Windy? Suaranya datar, namun setiap kata terasa menekan. Windy menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Saya ingin meminta maaf, Jenderal, atas ucapan saya tempo hari. Saya benar-benar hilaf. Saya menilai dari penampilan luar, tanpa tahu siapa sebenarnya Anda. Saya menyesal. Hening beberapa saat.
Angin pagi mengibaskan dedaunan. Windy menunduk semakin dalam, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Akhirnya, Windu berkata, "Prajurit, kamu salah. Tapi bukan salah karena menghina seorang jenderal. Kamu salah karena meremehkan manusia lain. Andaikan saya benar-benar pengamen biasa, apakah hinaanmu akan menjadi benar?" Windy tercekat. Matanya mulai basah. "Tidak, jenderal. Itu tetap salah." "Lalu kenapa kamu melakukannya?" tanya Windu tajam. Windy terisak, mencoba menahan tangisnya. Saya terbawa gengsi. Saya pikir, seorang prajurit tidak pantas dipandang rendah. Saya ingin terlihat kuat di depan rekan-rekan. Tapi ternyata, yang saya lakukan justru mempermalukan diri sendiri." Windu menatapnya lama. Lalu ia menarik napas dalam. "Prajurit Windy, ingatlah satu hal. Seragam ini bukan jubah kesombongan. Seragam ini adalah janji. Janji untuk melindungi, bukan untuk menertawakan. Janji untuk merendah, bukan untuk meninggi. Jika kau masih ingin menjadi prajurit yang sejati, buanglah gengsimu." Air mata Windy jatuh deras. Ia menempelkan tangannya di dada, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya akan ingat, jenderal. Demi Allah, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi." Windu tidak membalas dengan kata-kata panjang. Ia hanya mengangguk tipis, lalu berjalan melewati Windy tanpa menoleh lagi. Namun kalimatnya yang terakhir masih menggema. "Jangan hanya janji di bibir. Buktikan dengan sikapmu." Windy terdiam di tempat. Tubuhnya gemetar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan siapapun. Ia tahu, inilah teguran terbesar sekaligus pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Di kejauhan, langit siang mulai cerah. Tapi di hati Windy, rasa malu itu akan menjadi bayangan yang panjang. Ia sadar, rahasia yang dulu ia anggap sepele kini menjadi pukulan terbesar yang membuka matanya tentang harga diri dan kehormatan sejati. Keesokan harinya, suasana markas masih terasa kaku. Seakan bayangan teguran Jenderal Windu kemarin masih bergema di dinding barak. Tidak ada lagi suara tawa bebas seperti biasanya. Semua orang menunduk ketika berjalan, seolah takut salah langkah. Kabar tentang pengamen lusuh yang ternyata seorang jenderal sudah menyebar luas. Dari prajurit bawahan hingga perwira menengah, semua membicarakan hal itu dengan wajah tak percaya. "Masya Allah, siapa sangka, Jenderal Windu sendiri turun menyamar jadi rakyat kecil," bisik seorang prajurit di kantin. "Dan parahnya, ada yang berani menghina," sahut yang lain, nadanya menekan. Windy yang duduk di sudut kantin hanya bisa menunduk. Setiap bisikan itu menusuk telinganya, membuat jantungnya makin terasa berat. Ia tahu semua orang sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling terang-terangan merendahkan Windu tempo hari. Rekan-rekan yang dulu menertawakan bersama kini pun ikut merasa bersalah. Seorang di antaranya, Rani, mencoba mendekati Windy. "Win, maaf. Aku juga salah waktu itu. Kita sama-sama terjebak gengsi. Tapi, aku tidak menyangka kalau dia seorang jenderal." Windy menghela napas. Suaranya serak. "Justru disitulah masalahnya, Ran. Kita salah bukan karena tidak tahu dia jenderal. Kita salah karena tidak tahu cara menghargai manusia apa adanya." Rani terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya juga. Pertemuan para perwira. Sementara itu, di ruang rapat utama, para perwira sedang berkumpul. Mereka membicarakan langkah selanjutnya setelah kejadian ini. Jenderal Windu benar-benar luar biasa. Menyamar jadi pengamen hanya untuk menguji mental prajurit, ujar seorang mayor. "Ya, tapi hasilnya menyedihkan. Banyak dari kita gagal dalam ujian itu," timpal seorang kapten dengan wajah menunduk. Pintu terbuka, dan Jenderal Windu masuk dengan langkah tenang. Semua langsung berdiri memberi hormat. "Duduk kembali," katanya singkat. Beliau menatap satu persatu, lalu berkata dengan suara dalam, "Saya tidak menyamar untuk main-main. Saya ingin melihat apakah prajurit kita benar-benar menjaga kehormatan rakyat. Ternyata banyak yang masih lemah.
Dan kelemahan itu bukan di fisik, tapi di hati. Semua terdiam, tak ada yang berani menyela. Mulai hari ini, saya akan lebih sering turun tanpa memberitahu siapa saya. Saya ingin melihat perubahan. Karena prajurit yang sejati adalah yang selalu siap, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Lanjutnya, para perwira mengangguk, menelan setiap kata. Windy dipanggil. Menjelang sore, nama Windy dipanggil untuk menghadap jenderal. Hatinya langsung bergetar. Tangannya dingin, langkahnya kaku. Setiap meter menuju ruangan terasa seperti 1000 langkah. Ia masuk dengan sikap hormat. Matanya menunduk. Siap, jenderal. Prajurit Windy melapor. Windu menatapnya lekat. Lalu berkata, Windy, saya tahu kamu sudah menyesal. Tapi penyesalan tidak akan berarti tanpa perubahan. Mulai sekarang, saya ingin kamu jadi contoh bagi rekan-rekanmu. Buktikan bahwa kamu bisa memperbaiki sikap. Air mata Windy menetes. Ia menahan isak di depan atasannya. Siap, jenderal. Demi Allah, saya akan buktikan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Windu mengangguk. Lalu menambahkan kalimat yang membuat dada Windy makin sesak. Ingat, Windy, jangan sekali-kali merasa besar karena seragammu. Justru seragam ini yang seharusnya membuatmu rendah hati. Karena di balik baju lusuh sekalipun, bisa jadi ada kehormatan yang jauh lebih tinggi. Windy menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Suasana hening beberapa saat. Windu lalu melambaikan tangan, tanda agar Windy boleh keluar. Di luar ruangan, Windy menarik napas panjang. Hatinya masih bergetar, tapi ada bara tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu, sejak hari itu, dirinya harus benar-benar berubah. Sejak teguran langsung dari Jenderal Windu sore itu, Windy tidak lagi sama. Wajahnya memang masih menyimpan rasa malu, tapi setiap gerak-geriknya kini dipenuhi dengan kehati-hatian. Ia tidak ingin lagi bersikap sombong atau meremehkan siapapun. Pagi berikutnya, di markas, Windy terlihat berbeda. Jika sebelumnya ia sering berjalan dengan dagu terangkat dan suara yang tegas bercampur keras, kini ia lebih tenang, lebih sopan. Bahkan kepada prajurit baru yang biasanya hanya ia acuhkan, kali ini ia menyapa lebih dulu. Selamat pagi. Sudah sarapan? Jangan sampai latihan dengan perut kosong, katanya pada seorang prajurit muda. Prajurit itu sempat terkejut. Lalu menjawab dengan kikuk. Siap, Kak. Terima kasih perhatiannya. Rekan-rekan Windy melihat perubahan itu dengan wajah heran. Rani yang dulu menertawakan bersama, kini hanya bisa berbisik. Win, kamu benar-benar berubah. Jujur saja, aku kagum. Windy tersenyum tipis. Ini bukan soal kagum atau tidak, Ran. Aku hanya belajar dari kesalahan. Kalau aku tidak berubah, berarti aku tidak menghargai teguran Jenderal Windu. Perubahan itu tidak berhenti di lingkup markas saja. Suatu sore, ketika pulang latihan, Windy melihat seorang pedagang sayur tua di depan gerbang kesulitan membawa keranjang berat. Tanpa pikir panjang, ia melepas topinya, lalu berlari mendekat. Pak, biar saya bantu, ujarnya sambil mengangkat keranjang itu ke gerobak. Pedagang tua itu terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, anak TNI bantu saya. Terima kasih, Nak. Windy tersenyum lembut. Saya juga manusia biasa. Pak, tidak ada bedanya. Semoga dagangannya laris. Beberapa orang yang melihat kejadian itu terdiam. Mereka tahu, dulu Windy adalah sosok yang sering dianggap keras kepala dan gengsian. Kini, ia terlihat benar-benar berbeda. Perubahan sikap Windy membuat rekan-rekannya ikut berpikir. Di kantin, seorang prajurit berkata lirih, kalau Windy saja bisa berubah, kenapa kita tidak? Yang lain menimpali. Benar, teguran Jenderal Windu tidak hanya untuk dia. Itu juga untuk kita semua. Suasana markas pun perlahan berubah. Tawa merendahkan sudah jarang terdengar. Mereka lebih banyak saling menghargai. Suatu malam, Windy memberanikan diri menemui Jenderal Windu di ruang kerjanya.
Dengan langkah hati-hati ia mengetuk pintu. Masuk. Suara berat dari dalam. Windy masuk, memberi hormat, lalu berkata pelan. Jenderal, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena teguran Anda, saya bisa belajar banyak. Saya tahu saya pernah hilaf, tapi sekarang saya berusaha memperbaikinya. Windu meletakkan berkas yang sedang ia baca, lalu menatap Windy dalam-dalam. Bagus. Saya tidak butuh permintaan maaf yang panjang. Yang saya butuh adalah bukti. Dan saya sudah mulai melihatnya. Air mata Windy kembali menetes. Ia mengangguk dengan tulus. Demi Allah, Jenderal, saya akan terus menjaga sikap saya. Saya tidak akan lupa pelajaran ini. Windu tersenyum tipis. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Ingat, Windy, prajurit sejati bukan yang berani di medan perang saja. Prajurit sejati adalah yang bisa merendahkan hati di hadapan sesama. Kata-kata itu menancap kuat di hati Windy. Malam itu, ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski hatinya masih diliputi rasa penyesalan. Namun penyesalan itu kini berubah menjadi tekad yang membara. Hari-hari setelah perubahan sikap Windy berjalan cukup baik. Rekan-rekan prajurit mulai menghargainya. Bahkan beberapa menjadikannya teladan. Namun, Allah selalu punya cara untuk menguji hamba-hambanya. Suatu sore, ketika latihan selesai, prajurit-prajurit mendapat perintah untuk membantu warga sekitar markas yang terkena musibah. Ada rumah seorang janda tua yang roboh sebagian karena hujan deras. Semua pasukan diperintahkan bergotong royong. Windy ikut serta dengan semangat. Ia turun tangan langsung, mengangkat bata, membersihkan puing, bahkan membantu memasak di dapur darurat. Keringat bercucuran, seragamnya kotor, tapi wajahnya terlihat tenang. Namun, beberapa prajurit muda masih ada yang menggerutu. Kenapa kita harus kerja seperti kuli begini? Bisik seorang prajurit muda. Betul, kita kan prajurit, bukan tukang bangunan, sahut yang lain. Windy mendengar bisikan itu. Ia menoleh, menatap mereka dengan sorot mata yang dalam. Dengar, prajurit sejati tidak hanya berperang dengan senjata. Kita berperang melawan kesombongan kita sendiri. Kalau kita tidak bisa membantu rakyat, lalu apa gunanya seragam ini? Kata-kata itu membuat prajurit muda terdiam. Mereka malu, lalu kembali bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Tanpa mereka sadari, Jenderal Windu ikut turun meninjau lokasi. Beliau berdiri agak jauh, memperhatikan bagaimana pasukannya bekerja. Tatapannya akhirnya tertuju pada Windy yang sibuk mengangkat kayu dengan warga. Windu menatap lama, lalu tersenyum tipis. Ia mendekat dan berkata lantang, "Prajurit Windy, kemari." Windy segera menghampiri, berdiri tegap meski seragamnya kotor oleh debu. "Siap, Jenderal." Windu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata, "Dulu kau pernah merendahkan orang lain karena penampilan. Sekarang aku melihatmu sendiri rela kotor demi membantu rakyat. Apa yang membuatmu berubah?" Windy menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Karena saya sadar, Jenderal. Saya dulu buta oleh gengsi. Tapi teguran Jenderal membuka mata saya. Saya ingin jadi prajurit yang benar-benar membanggakan negeri ini, bukan hanya membanggakan diri sendiri." Windu menatapnya lekat, lalu menepuk bahunya. "Bagus. Ingatlah selalu, prajurit yang sejati adalah yang rendah hati. Kalau kau terus seperti ini, aku percaya kau bisa jadi teladan di masa depan." Air mata Windy menetes, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena haru. "Terima kasih, Jenderal. Demi Allah, saya tidak akan mengkhianati kepercayaan ini." Malam itu, setelah semua tugas selesai, Windy duduk di musyalah kecil dekat markas. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Allah menjaga hatinya agar tidak lagi terjebak dalam kesombongan. Di kejauhan, Windu berdiri di depan pintu musyalah, memperhatikan dengan senyum yang tenang. Dalam hatinya, ia tahu, perubahan itu nyata. Windy sudah melewati ujian pertamanya. Namun Windu juga sadar, perjalanan seorang prajurit tidak pernah berhenti di satu ujian.
Masih banyak cobaan yang akan datang, dan ia harus memastikan anak-anak muda seperti Windy benar-benar siap menghadapinya. Hari itu, markas TNI tampak sibuk luar biasa. Ada kunjungan mendadak dari pejabat tinggi negara yang ingin meninjau kesiapan pasukan. Semua prajurit dikerahkan untuk menjaga keamanan dan menunjukkan disiplin terbaik mereka. Barisan prajurit sudah rapi, senjata dipoles mengkilap, seragam disetrika kaku. Namun tiba-tiba, sebuah insiden tak terduga terjadi. Seorang warga yang hendak masuk ke markas untuk bertemu keluarganya di barak salah masuk jalur. Warga itu seorang bapak tua dengan pakaian sederhana. Ia tampak kebingungan, lalu salah langkah mendekati area khusus tamu pejabat. Beberapa prajurit muda langsung mengusirnya dengan nada keras. "Pak, jangan lewat sini. Ini area khusus. Pergi ke sana." Bapak tua itu panik, wajahnya memucat. Ia mencoba menjelaskan dengan suara terbata. "Saya hanya mau mengantarkan makanan untuk anak saya yang prajurit di sini." Namun, bukannya dibantu, justru beberapa prajurit menertawakan. "Waduh, makanan kampung dibawa ke sini. Mau bikin malu di depan pejabat, ya?" Salah satu dari mereka mengejek. Windy yang berdiri tak jauh langsung melangkah cepat. Wajahnya tegas, tapi suaranya tenang. "Cukup. Jangan bicara seperti itu kepada orang tua," serunya lantang. Prajurit muda itu terkejut, lalu menjawab, Kak Windy, kami cuma bercanda." "Bercanda? Kau kira merendahkan orang tua seperti ini pantas disebut bercanda?" Windy menatap tajam. Ia lalu berbalik pada bapak tua itu, mengambil bungkusan yang dibawanya, dan berkata dengan hormat, "Pak, mari saya antar. Anak bapak pasti akan senang sekali menerima kiriman ini. Terima kasih sudah berkorban untuk anaknya yang sedang mengabdi." Air mata bapak tua itu menetes. Ia menatap Windy dengan rasa haru. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Windy menunduk penuh hormat, lalu menggandeng bapak itu keluar dari area khusus. Yang tidak disadari Windy, kejadian itu disaksikan langsung oleh Jenderal Windu dan pejabat tinggi yang baru saja tiba. Dari kejauhan, mereka melihat bagaimana Windy bersikap. Pejabat itu berbisik pada Windu, "Luar biasa. Prajurit wanita itu punya hati yang lembut." Windu tersenyum tipis. Dulu dia pernah hilaf, tapi sekarang, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah yang membuatnya lebih berharga. Setelah acara kunjungan usai, Jenderal Windu mengumpulkan seluruh prajurit di lapangan. Suaranya lantang menggetarkan. "Pagi ini saya menyaksikan dua hal. Ada prajurit yang merendahkan rakyat kecil, dan ada prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat. Kalian tahu siapa yang benar, siapa yang salah." Prajurit Windy sudah memberi teladan. Dulu dia pernah salah, tapi dia belajar, lalu berubah. Sementara kalian yang menertawakan rakyat hari ini, justru mengulangi kesalahan yang sama. Malu pada diri kalian sendiri. Suasana hening. Wajah para prajurit memerah menahan malu. Windu menutup dengan kalimat yang membuat semua tersentak. "Ingat, rakyat bukan beban kita. Mereka adalah alasan kita berdiri tegak. Jika kalian tidak bisa menghargai rakyat, maka seragam ini tidak pantas kalian pakai." Sejak hari itu, seluruh markas berubah drastis. Prajurit lebih hati-hati dalam bersikap, lebih menghargai rakyat, dan lebih disiplin menjaga tutur kata. Nama Windy bahkan disebut-sebut sebagai contoh prajurit yang berhasil bangkit dari kesalahan. Windy sendiri merasa lega. Meski masa lalunya memalukan, kini ia bisa membuktikan diri. Ia tahu, semua itu tidak akan mungkin tanpa teguran keras dari Jenderal Windu. Dan di balik semua itu, Jenderal Windu hanya berdiri diam di beranda markas, memandang ke lapangan dengan senyum tipis. Dalam hatinya ia berbisik, beginilah seharusnya prajurit. Bukan hanya kuat di medan perang, tapi juga lembut pada rakyat. Hari itu, matahari bersinar terang di atas markas. Semua prajurit berkumpul di lapangan utama. Suasana hening, hanya suara kibaran bendera merah putih yang terdengar.
Mereka dipanggil untuk menghadiri pengarahan langsung dari Jenderal Windu. Tidak ada yang tahu apa yang akan disampaikan, tapi semua sudah merasakan, ini bukan pengarahan biasa. Windu berdiri tegak di podium, seragam lengkap dengan bintang bertabur di pundaknya. Sorot matanya tajam, namun bibirnya menyimpan ketenangan. Ia menatap seluruh pasukan, dari prajurit muda hingga perwira menengah, hingga akhirnya mulai berbicara. Prajurit, suaranya lantang, bergema di seluruh lapangan. Beberapa waktu lalu, saya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saya menyamar menjadi rakyat jelata. Saya ingin melihat bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan orang kecil yang tampak tidak punya apa-apa. Bisik-bisik terdengar di barisan. Beberapa prajurit saling melirik. Wajah mereka pucat. Windu melanjutkan. Hasilnya, sebagian dari kalian gagal. Kalian meremehkan, menertawakan, bahkan menghina. Padahal seorang prajurit TNI harus berdiri sebagai pelindung rakyat, bukan penghina rakyat. Suasana makin tegang. Windu yang berdiri di barisan depan menunduk. Matanya sudah basah. Windu berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. Ya, orang lusuh yang kalian hina di depan markas adalah saya sendiri. Serentak, suara terkejut terdengar dari seluruh pasukan. Astaga, benar Jenderal. Ya Allah. Beberapa prajurit langsung menutup wajah dengan tangan, tak kuasa menahan malu. Ada yang hampir menangis, ada pula yang menunduk gemetar. Windu menatap mereka satu persatu. Saya tidak marah, karena saya tahu, manusia bisa salah. Tapi saya ingin kalian belajar. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Bisa jadi, orang yang tampak hina di mata dunia, justru jauh lebih mulia di mata Allah. Air mata menetes di banyak wajah. Para prajurit menunduk serentak. Rasa malu membanjiri dada mereka. Windu melangkah maju setengah langkah. Suaranya lirih tapi terdengar jelas. Jenderal, saya orang yang paling bersalah. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Demi Allah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan menjaga sikap saya sampai akhir hayat saya sebagai prajurit. Windu menatapnya lama, lalu mengangguk. Saya sudah melihat perubahanmu, Windu, dan itu cukup. Ingatlah selalu, kesalahan bukan untuk disesali selamanya, tapi untuk diperbaiki. Windu kemudian menoleh ke seluruh pasukan. Mulai hari ini, saya tidak ingin lagi mendengar ada prajurit yang merendahkan rakyat. Kita ada di sini bukan karena pangkat atau seragam, tapi karena doa mereka yang kita lindungi. Tanpa rakyat, kita bukan siapa-siapa. Lapangan itu hening, namun di hati setiap prajurit, kata-kata itu mengguncang hebat. Akhirnya, seluruh pasukan serentak memberi hormat dengan suara yang bergetar. Siap, Jenderal. Windu membalas hormat dengan penuh wibawa. Lalu ia menutup pidatonya dengan kalimat yang kelak tak pernah mereka lupakan. Jangan pernah ukur harga manusia dari bajunya. Ukurlah dari hatinya. Karena itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sejak hari itu, markas tersebut berubah. Tidak ada lagi cemooh pada rakyat kecil. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Semua prajurit belajar dari peristiwa itu, bahwa kehormatan sejati bukan dari pangkat, tapi dari kerendahan hati. Dan nama Jenderal Windu, pengamen lusuh yang pernah ditertawakan, kini menjadi legenda. Sebuah pelajaran yang selalu diingat. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena bisa jadi, dialah orang yang jauh lebih tinggi martabatnya.